tanamkan di dadamu keyakinan. Sudah tunangan belum? Mari kalau mau tunangan cari santri saja. Gitu, tapi ya. dengan cara kalian itu sebelum kenal ke orang itu, kalau sudah kenal sampean baru matur ke kiai sebelum matur ke orang tuanya. Kiai jangan sampai dibelakangkan. Gitu. Disuruh nikah, siap apa tidak? Hari Jumat ketemu dengan calon mertua, hari Minggu sudah langsung menikah. Tanpa tunangan ya. Tanpa tunangan itu, ya? Harus. Wah. Kiai, tadi saya mengatakan siap di hadapan kiai dan calon mertua itu. Iya. Karena saking dari yakinnya saya kiai terhadap anak itu kiai. Iya. Kemudian saya yang akan dibuat biaya untuk nikah itu apa kiai? Itu Pak Mahmud. Saya yakin. Yakin ya? Keyakinan. Keyakinan saya ini santri. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Mahmud, kita boleh enggak minta amalannya ini? Langsung kiai itu ini mohon amal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Saya Zainul Hasan, CEO akun YouTube Santri Sarjana. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, tamu yang sangat terhormat sekali, tamu yang sangat mungkin nanti akan menginspirasi kita semua, yaitu yang terhormat Bapak Mahmud. Selamat siang Pak Mahmud. Selamat siang. Sehat Pak Mahmud? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu tenaga pendidik, salah satu guru yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Tepatnya beliau mengajar di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kali ini kita akan berdiskusi dengan beliau, kita akan sharing dengan beliau, kita akan menyimak kisah hidup beliau bagaimana dari latar belakang keluarga sampai menjadi Pak Mahmud seperti sekarang ini. Mungkin sebagian teman-teman alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid sudah tidak asing lagi dengan beliau karena beliau ini adalah maha guru yang ada di sini. Gurunya para guru, termasuk guru senior ya. Alhamdulillah sekarang tetap mengabdi di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru nonton channel ini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bagi Anda yang memiliki komentar paling bagus nanti akan mendapatkan giveaway dari kita berupa flash disk 8 GB yang dipersembahkan oleh toko Barakatek, toko elektronik yang ada di Tanjung Python, Probolinggo. Langsung saja ya Pak Mahmud ya. Kita santai-santai saja, binsan-binsan saja, nanti mengalir. Nah, kurang lebih nanti kita akan diskusi 30-50 menit Pak Mahmud. Pertama kita ingin tahu nih Pak Mahmud, latar belakang pendidikan sama keluarga Pak Mahmud ini dari nol bagaimana? Saya pertama ini orang yang masuk di pendidikan yang tidak konsekuen lah melaksanakan kegiatan yang ada di rumah dari MI ya. Ini sampai saya di kelas 1 saja 3 tahun. Kelas 1 sampai 3 tahun? Iya, di kelas 1. Karena berprestasi tahun. Apa enggak naik-naik kelas? Enggak naik-naik kelas, saking dari mandelnya. Oh gitu ya. Itu loh, saking dari nakalnya. Akhirnya kami ini dengan orang tua dimondokkan. Waktu masih kelas 1? Masih kelas 1, tapi sudah bisa nulis dan bisa membaca di waktu. Tapi tidak naik kelas ya? Tidak naik kelas. Gitu. Karena kenakalan dan bandel lah anak tersebut. Ya. Akhirnya dengan orang tua itu dimondokkan ke Nurul Jadid pada tahun 1977. 77 waktu itu masa pengasuhnya siapa? Pengasuhnya Ki Hasim. Masih nututi Ki Hasim. Jadi Ki Hasim itu adalah pengasuh kedua dari yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid, merupakan salah satu putra dari pendiri yaitu Ki Haji Zainuddin. Itu ya Pak. Iya. Akhirnya saya di MI ini dimasukkan oleh Pak Ripai Maksum itu dimasukkan di kelas 5 MI. Langsung kelas 5? Kelas 5. Padahal di rumah masih kelas 1. Kelas 1. Ini kenapa kok bisa langsung masuk kelas 5? Karena di sini ini tahu menulis dan tahu membaca dia. Oh gitu ya. Sudah baik keahlian. Baik itu membaca umum maupun lebih-lebih membaca agama. Membaca agama, alhamdulillah. Alhamdulillah saya langsung masuk di kelas 5 di waktu itu. Akhirnya saya karena kepingin betul-betul
Ya. Dapat 3 bulan mondok saya itu bapak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal itu sakit Meninggal apa gimana? karena bapak ini kena kecapean. Capek. Ya Muhammad, kalau boleh tahu Pak Mahmud ini dari mana, sekeluarga saudaranya berapa Pak Mahmud? Kalau saudara saya ini 4. 4 ya. Nomor 1 itu perempuan, nomor 2 itu perempuan, nomor 3 saya, nomor 4 perempuan. Jadi perjuangan seorang ayah mencari nafkah untuk keluarga dan Iya. anak-anaknya ya. Karena kecapean. Karena kecapean. Pak Mahmud aslinya dari mana? Saya asli dari Gending, Oh, Gending, Probolinggo ya. Probolinggo. Kebetulan saya masuk itu di MI dapat 3 bulan bapak meninggal. Saya izin kepada pengasuh, dikasih izin 7 hari. 7 hari. 7 hari harus kembali. Saya kembali ke pondok. Diberi ketenangan di pondok. Akhirnya saya itu tambah rajin sekolah. Tambah rajin, ngaji tambah rajin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena di waktu itu ada wasiat orang tua nak, Ya. kembali ke pondok harus tambah rajin sekolahnya, lebih-lebih ngajinya. Lebih ngaji ya. Kata orang tua. Kemudian saya berjalan sudah tenang, dapat 5 bulan mondok, Ya. ibu meninggal. Innalillahi wa inna. Itu sakit apa gimana Pak Mahmud? Ibu memang sakit. Sakit memang ya. Sakit. Di waktu bapak sehat, ibu memang sakit-sakitan. Akhirnya oleh beliau saya pamit ke almarhum Ki Hasyim, dikasih izin 4 hari. Pamitan lagi ya. Ya pamitan lagi. Akhirnya saya kembali itu dapat 4 hari, naik sepeda engkol. Zaman itu ya, masih Zaman tahun itu. 77 belum ada kendaraan bermotor yang banyak ya Pak Mahmud. Ya, Berarti dari Gending ke sini naik sepeda engkol naik ya. sepeda engkol. Masya Allah perjuangannya mencari ilmu zaman dulu itu memang harus kekuatan fisik juga kan Pak Mahmud ya, bukan Ya. hanya kekuatan mental. Sekuat apa mengayuh dari Gending Ya. ke sini? Lumayan jauh teman-teman ya. Akhirnya saya kembali langsung assalamualaikum langsung dengan almarhum Allahumma firlahu. Disuruh duduk nanda. Iya. Langsung beliau itu hikmahnya begitu. Daunnya Kiai. I'lam ya waladi innas sabata fi mahallil iradi yurisus sa'adah. Saya disuruh tenang hidup di pondok. Jangan selalu mengandalkan harta kekayaan orang tuamu. Ngandalkan Allah. Sudahlah, harus kembali ke pondok. Saya menjawab, Kiai, saya tujuan bukan kembali ke pondok, Kiai, tapi mohon pamit berhenti. Jangan. Berarti waktu itu Pak Mahmud setelah ibu almarhumah Iya. balik ke pondok bukan mau kembali, tapi kembali untuk pamitan. Untuk pamit. Berhenti. Nah, Itu kenapa kok pas putus asa mau berhenti? akhirnya saya itu karena Kiai tidak memperbolehkan saya berhenti di kongkon ngabdi ke pesantren dan para kiai. Ya. Akhirnya saya itu pulang lagi mohon pamit ke keluarga. Keluarga. Saya disuruh kembali ke pondok. Akhirnya tidak seberapa lama mbak saya ini nikah, Ya. saya tidak boleh dibantu siapapun. Karena adik-adik saya nomor 1 mbak saya sudah nikah, kumpul sama mbah yang ada di Sebaung. Yang nomor 2 itu sudah diambil sepupu. Ya. Kumpul dengan sepupu. Yang saya ini kumpul dengan Pak Le. Alik Pak Le. Karena Pak Le yang memantau saya ada di di pondok. pondok ya. Kemudian yang terakhir yang adik yang perempuan itu kumpul sama sepupu juga. Sepupu. Akhirnya saya itu cuman Pak Le itu saya ada di pondok itu cuman ngirim 2 kali insya Allah di pondok. 2 kali. Di pondok. Karena orang-orang tidak mampu juga. Berarti dari awal mondok memang Pak Mahmud ini 4 saudara sudah ditinggal bapak sama ibu. Saudara-saudaranya sudah ngumpul ya, hidup dengan saudara-saudara Pak D, Pak D. Tapi Pak Mahmud ini kembali ke pondok pesantren Nurul Jadid. Ya, alhamdulillah saya kembali ke pondok pesantren Nurul Jadid itu akhirnya saya ini sering sukwan ke Kiai Nur Khotim. Almarhum ya. Almarhum Allahumma firlahu, sering akhirnya oleh almarhum Kiai Nur Khotim itu
saya itu disuruh sering membersihkan lantai-lantai dalam-dalam itu sama Kiai. Akhirnya saya ini oleh Kiai Nurhotin sering dikasih uang, sama Kiai Zuhri pun begitu, sama Kiai Wahid pun begitu. Berarti karena mungkin keterbatasan ekonomi waktu itu ya Pak Mahmud, akhirnya istilahnya jadi haddam ya. Jadi haddam itu artinya menjadi pembantu teman-teman di kediaman Kiai, istilahnya itu haddam. Haddam itu artinya dalam bahasa Indonesia namanya pembantu. Tapi tidak mengharap bayaran. Biasanya Kiai itu cuma ngasih ya untuk makan sehari-hari ya Pak Mahmud ya. Akhirnya Kiai itu ada Kiai Wahid itu sampai bilang ini Mod untuk buat jajan. Sampai dikasih uang juga Pak Mahmud ya. Sampai dikasih. Berarti kan beliau tahu kalau Pak Mahmud ya mohon maaf waktu itu sudah yatim piatu ya. Saya sudah bilang ke kiai-kiai sampai saya ini oleh Kiai diberi tugas-tugas kayak ini, malahan pesan Kiai ini tingkatkan ibadahmu. Disuruh tingkatkan ibadah. Tahun 1980 ya 79 saya ini disuruh membantu Pak Ja'far dan Pak Hazin. Pak Ja'far dan Pak Hazin itu di mana itu Pak Mahmud? Di pondok, karena Pak Hazin dan Pak Ja'far itu mengajar silat. Oh, silat. Oh. Jadi di Pondok Nurul Jadid ini ada ada perguruan silat. Silat. Apa namanya ini Pak? Tahun 1980 itu namanya biar santri punya main begitu, punya silat. Punya silat. Akhirnya yang diajari itu keamanan dan pengurus. Teman-teman keamanan dan pengurus. Pengurus di waktu itu. Karena di masa dulu itu banyak orang-orang itu kalau malam masuk. Tidak begitu. Seperti sekarang lah yang sudah dikelilingi tembok ya. Jadi kalau orang-orang dulu itu pengurus dan keamanan itu jarang tidur malam. Karena kebanyakan orang itu masuk tujuan jelek. Tidak baik ya. Berarti baik. Bekal pengurus terutama keamanan dulu di samping juga punya jiwa untuk mengabdi, tapi harus punya kemampuan silat ini ya. Pak Mahmud berarti jago silat dong. Akhirnya saya tahun 1981 sudah ada di MTS. Sudah ada di MTS kelas 2. Akhirnya saya dengan Hadratil Kiram Kiai Abdul Haq itu mohon dia kalau sampean itu punya kelebihan silat Cimande, ajari Cimande. Cimande ya. Cimande itu jenis jurus ya Pak Mahmud? Iya, jurus. Berarti Pak Mahmud waktu itu sudah bisa jurus Cimande? Bisa. Wah, nanti kita ingin tahu nih teman-teman ya. Akhirnya apa jurus Cimande ini. Saya itu dicoba sama Kiai, coba penampilan sampean itu dari langkah pertama dikoreksi sama Kiai. Saya dibuka sampai begini sampai di jurus itu di hadapan beliau ya. Di hadapan beliau. Kamu harus mengajar Cimande. Berarti dari tampil di depan almarhum Haji Abdul Haq Zaini itu Pak Mahmud berarti sudah dianggap paham Cimande. Iya, Cimande. Belajarnya di mana Cimande ini? Ya? Di sama Pak Ja'far ini ya? Tidak. Pak Ja'far itu yang mengajar melaju, Pamur, Pak Azin itu melaju, saya Cimandiknya di waktu itu. Nah, Pak Mahmud sendiri belajar di mana? Cimande? Saya belajar sendiri ke ayah saya ini pendekar. Memang pendekar ya. Wah, ini keturunan pendekar ini teman-teman. Nanti yang teman-teman yang ingin belajar ya ke Pak Mahmud silahkan bisa menghubungi beliau. Nanti nomor kontaknya kita taruh di deskripsi video ini. Monggo Pak lanjut. Akhirnya saya tahun 83 itu saya diutus ke Banten. 1983 ke Banten ngapain? Iya, disuruh belajar jurus ke Banten. Oh, nambah jurus ya? Iya, nambah jurus. Ke Banten menemui Habib Muhdor Al-Idrus. Habib Muhdor Al-Idrus ya. Di Banten di Adu Tomo. Banten itu kan masih baratnya Jakarta ya Pak Mahmud? Baratnya Jakarta. Saya berangkat 1 tahun di sana. Akhirnya saya itu langsung membuka yang bersifat umum. Dibuka di mana Pak Mahmud? Di pesantren. Di sini ya? Iya, di pesantren. Buka secara umum. Oh, berarti dulu
silat itu hanya bekal untuk teman-teman pengurus sama keamanan. Keamanan. Setelah Pak Mahmud belajar di Banten, baru dibuka secara umum. Ya, secara formal ya. Iya. Teman-teman santri secara umum. Banyak. Alhamdulillah selama 3 tahun, mulai tahun 1982 sampai 1986. Sampai 86 ya. Iya, 86 sudah banyak teman-teman santri yang memang sudah paham di jurus-jurus. Akhirnya saya disuruh kembangkan. Oh gitu. Kembangkan. Gitu loh. Ya. Akhirnya saya ini karena di pondok ini sambil mengabdi di bagian pertanian, juga di bagian BK2U kebersihan ya. Itu saya memperkokoh ke sana. Karena tujuan saya itu bukan mencari apa, tapi mencari barokah. Barokah. Ya. Alhamdulillah tahun 1986 Ya. saya karena langkah-langkah saya kurang bagus dinilai kiai. Ya. Akhirnya kiai ini manggil ke almarhum Allahumma firlahu Abdullah. Ya. Mut, harapa dia minta Fatimah apa sikapnya sekarang? Ya. Ada apa? Akhirnya saya terbuka, sebenarnya saya kiai, mengingat umur saya sudah dikata umur 25 kiai. Sudah umur 25, mungkin saya sekaligus mohon pamit mau cari pasangan atau tunangan, kiai mohon izin, kalau bisa besok mau nengok kiai. Sudah ada tak? Iya, saya sudah kenal ke anak-anak Surabaya kiai. Anak pondok waktu itu ya? Pondok. Di waktu itu istri saya itu kelas 3 aliyah. Calon istri lah ya waktu itu masih ya. Oh berarti Pak Mahmud waktu itu umur 25, calon istri waktu itu masih kelas 3 aliyah sekitaran 19-18 tahun ya? 18. Diam-diam seorang pendekar juga bisa jatuh cinta ini. Akhirnya saya itu nengok. Iya. Mau nengok jam berapa? Insya Allah jam 8 kiai. Ya wis. Kalau mau ke sana sampean itu ngasih tahu ya kiai. Saya ngasih tahu ke kiai, saya mau nengok sudah ke sekolah aliyah. Karena sekolah di aliyah itu ada di barat di waktu itu cuma 3 kelas. 3 kelas. Akhirnya saya itu berangkat, kiai itu ngejar saya di belakang. Oh gitu. Akhirnya di pintu di barat di kantor keamanan Putri yang sekarang ini. Iya. Akhirnya kiai itu manggil istri saya, manggil calon istri saya. Istri waktu itu ya. Dipanggil ngomong Jawa kiai, karena kiai ini memang pinter Jawanya. Iya, beliau. Akhirnya ditanya begini. Akhirnya kiai ya sudah. Jadi Surabaya mana ditanya, putranya siapa, ayahnya siapa, dicatat sama kiai itu. Ya sudah, kembali. Akhirnya kiai langsung tahu kayak ini. Mod, kalau sampean itu tunangan dengan anak itu, bagaikan orang itu ikut ujian, nilai sampean itu di bawah 5. Saya menjawab hati, ya Allah, berarti saya jelek. Waktu itu ya. Iya, penilaian beliau ya. Iya. Kalau itu ke atas 8. Kok begini kiai? Iya. Kalau sampean itu sudah yakin sungguh, iya saya sudah yakin sungguh kiai, dan mohon sambungan doanya kiai, kalau bisa minta amalannya kiai. Oh gitu. Akhirnya dengan kiai dikasih amalan. Oh gitu. Tapi waktu itu calon istrinya Pak Mahmud sudah mau apa enggak dengan Pak Mahmud? Wah belum ya. Cuma tahu gitu. Cuma tahu. Iya. Memang tidak pernah ya istilahnya orang sekarang lah ta'arufan apa-apa. Enggak ada. Cuma ngelihat gitu ya, tahu ya. Iya. Nah ini hebatnya teman-teman. Jadi orang dulu itu kalau betul-betul sudah suka terhadap lawan jenis terutama wanita, itu nggak usah nembak, nggak usah pacaran, serius saja. Langsung ke kiai. Berhubung Pak Mahmud ini sudah nggak punya orang tua. Orang tuanya sudah para kiai ada di pondok pesantren jadi beliau langsung matur. Iya. Karena dia tanya baik kan Pak Mahmud. Betul. Jadi tidak perlu surat-suratan, sekarang tidak perlu inbox, Facebook, Instagram apa, tidak usah. Langsung ya kepada yang punya saja. Sebetulnya pesantren juga tidak ngelarang mungkin ya Pak Mahmud ya. Iya. Yang penting serius saja ya. Jelas. Malahan saya kalau ke anak-anak sekarang ini, kalau sampean sudah ditanya sudah semester berapa, akhir Pak lanjutkan, selesaikan. Jangan tolak-toleh kemana-mana. Kalau di Putri, kalau di Putra, kami sudah semester berapa? Akhir Pak. Nah,
sudah tunangan belum? Mari kalau mau tunangan cari santri saja. Oh, gitu Tapi ya. dengan cara kalian itu sebelum kenal ke orang itu, Iya. kalau sudah kenal sampean baru matur ke kiai sebelum matur ke orang tuanya. Kiai jangan sampai dibelakangkan. Gitu. Ini Etikanya bisa seperti itu ya. Iya, ke santri-santri. Ini teman-teman, terutama bagi para alumni atau santri pondok pesantren Nurul Jadid atau beberapa pesantren, ya apa namanya ya? Kalau cinta itu kan tidak terlarang. Oh iya. Yang terlarang itu aplikasi dari cintanya, yaitu berupa ketemuan ya Pak Mahmud ya, janjian dan lain sebagainya. Lah Pak Mahmud seperti itu sekarang ya kepada teman-teman santri lah, mahasiswa yang ada di sini. Malahan saya sekarang ini sambil mantau santri-santri, mahasiswa pun. Jadi kalau saya ini kosong simpang siur kan, makanya Pak Umut tidak bisa dicari, harus ditelepon. Harus ditelepon, ya. Baru ada di mana. Ya, sekedar untuk diketahui ya teman-teman, kita sudah 3 kali sekarang ini janjian dengan beliau, tapi beliau masih banyak agenda ke sana dan kemari. Oh, Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi sama sharing dengan beliau. Lanjut Pak Muhammad, setelah ketemuan dengan calon istri dan sama Kiai itu gimana? Akhirnya ketemu dengan calon istri ini sudah, akhirnya Kiai itu tahu-tahu mendatangkan mertua, calon mertua. Ini hari Jumat. Hari Jumat ya? Hari Jumat. Langsung dipanggil ke sini? Iya, ke dalam. Iya. Ke dalam. Karena Kiai itu di Surabaya banyak yang tahu. Banyak teman ya. Akhirnya Kiai itu mendatangkan bapak dan ibu itu, langsung saya dipanggil. Iya. Diceritakan begini. Siap. Bagaimana Pak Umut permintaan orang tua itu? Sekarang hari Jumat, bagaimana permintaan orang tua itu dipenuhi kalau hari Minggu? Besok Ya. disuruh nikah, siap apa tidak? Hari Jumat ketemu Ya. dengan calon mertua, hari Minggu sudah Hari langsung Minggu, menikah. ya. Tanpa tunangan ya Tanpa waktu tunangan, itu ya. harus. Wah, ini Langsung nikah. perlu ditiru ini teman-teman. Kira-kira apa amalannya? Poin 5 kok bisa cocok dengan poin 8 yang tadi? Iya. Akhirnya saya ini siap. Hah? Orang tua pulang, sore saya kembali ke dalam. Kiai, Hah? tadi saya mengatakan siap di hadapan Kiai dan calon mertua itu. Iya. Karena saking dari yakinnya saya Kiai terhadap Iya. anak itu Kiai. Iya. Kemudian saya yang akan dibuat biaya untuk nikah itu apa Kiai? Wong saya ini tidak punya apa-apa Kiai. Cuman saya ini ikut arisan tiap bulannya 10.000 Iya. ke Ustadzah Jatima, temannya itu sebanyak 60 orang. 60 orang. 60 orang Kiai. Cuman itu yang ditaruhkan Kiai. Akhirnya Kiai itu bilang, "Mut, kok sampean sanggup kalau sampean tidak punya modal apa Kiai? Wong saya ini orang tua tidak ada Kiai kan sudah tahu." Iya, iya. Karena saya mengatakan iya karena yakin saya ditimbang kehilangan calon itu yang akan dibuat istri Kiai. Saya sanggup Kiai. Walaupun bagaimanapun saya tetap cari utangan Kiai. Berarti waktu itu mau menikah nggak punya modal Tidak secara punya, finansial? iya betul. Ini pelajaran ini teman-teman. Jadi jangan cari mapan dulu, baru Iya. cari jodoh ya. Jodoh. Harus cari jodoh dulu, karena insya Allah rezeki itu mengikuti Oh jodoh. iya, akhirnya Kiai Iya betul. Kiai itu menyuruh, "Mut, datang ke Pak Junaidi Mukti, pinjam uang." Junaidi Muti salah satu guru juga di Iya, sini ya. pengurus pesantren. Pak Junaidi itu yang sering memimpin istighosah. Sekarang Pak Junaidi Muti itu menjadi ketua P4NJ pusat ya. Betul. Sudah menjadi kiai juga di Bondowoso. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan juga berdiskusi dan sharing-sharing bersama beliau. Kita doakan saja. Akhirnya saya ini langsung karena tidak dikasih sama Pak Junaidi, uang yang ada cuma 80.000 waktu itu ya. ya. Karena saya itu harus punya uang lebih dari 200.000. Ya. Akhirnya Kiai itu mungkin ngasih pinjaman uang ya. Kalau enggak ada ada uang cuman 250. Ya. Calon istri sampean itu katanya ibu minta mas kawin. Kalung itu 10 gram, ya. Gelang itu 5 gram. 10 gram ya. Ya. Di waktu itu emas 1 gramnya 5.000. 5.000 tahun 86 ya. Jadi kalau uang sekarang ini teman-teman bayangkan ya 10 gram sama 5 gram tapi Mak Mahmud hanya punya modal cinta. Sama nikah ya, hebat sekali. Demi keyakinan. Iya, betul. Akhirnya saya berangkat. Berangkat karena saya hari Minggu disuruh mau nikah. Ya, itu di mana menikahnya, Bang? Surabaya. Di Surabaya. Ya?
Saya tidak berangkat hari Minggu, tapi hari Sabtu saya berangkat. Betul, karena agak jauh ya. Ya, hari Sabtu berangkat bersama Rijal almarhum Allahumma firlau ke Surabaya sampai naik sepur. Naik kereta api ya. Naik kereta api. Tapi kereta api itu dijegat di jalan. Oh, kok bisa? Gimana jegat di jalan kereta api? Wong ada cerita panjang itu. Oh, nanti cerita lain ini ya, karena biar tidak terlalu Akhirnya. Jadi kalau anak sekarang istilahnya itu apa gandol ya, itu hanya mobil ya Pak Mahmud. Pak Mahmud ini sudah pernah nyegat kereta api ya. Kereta api di jalan. Bagaimana ceritanya? Turun dari bus. Lebih bonik daripada bonik ini teman-teman. Untuk gimana lanjut? Alhamdulillah saya nikah di sana itu. Cuman nikahnya minta diajari ke kiai juga. Oh iya. Kata kiai, Mut, kalau sudah diakad sampean ya Mahmud angkatuka halan, sampean jangan menjawab kubil tu jangan sampai diselesaikan. Kubil tu nikah bidalik. Suruh cuman membaca kayak ini dengan kiai. Betul. Kalau nanti KUA itu bertanya, kenapa tidak teruskan ayat ini? Ya. Baca. Ya. Kalau masih bertanya lagi hadis ini dari Rasul yang sahih ini baca. Oh gitu. Sudah ternyata ada. KUA itu menikahkan saya menjawab kubiltu nikah bidalik. Iya. Langsung KUA bertanya, Ustadz, pondokan mana? Nurul Jadid. Iya. Berapa tahun di Nurul Jadid? Mulai tahun 77. Ditanya begitu ya? Iya. Di Surabaya. Di Surabaya. Waktu itu temannya cuma berdua. Iya. Ada keluarga juga, Mahmud? Tidak ada. Berarti Nggak ada. berangkat menikah ke Surabaya hanya bersama teman iya, ya? bersama teman berangkat dari pondok. Masya Allah. Berangkat dari Ini pondok. sebuah keajaiban ini teman-teman ya. Karena keluarga Bapak Ibu sudah almarhumah, mungkin saudara yang lain juga keterbatasan ekonomi waktu itu. Pak Mahmud hanya menikah pergi ke Surabaya ke sana hanya bersama temannya saja waktu itu ya, namanya Rizal. Rizal. Almarhum berarti Pak. Almarhum dari Tembreng. Putu dari Kiai Abdul Majid. Kiai Abdul Majid ya. Lanjut gimana nyampe di Surabaya setelah? Sampai di Surabaya akad nikahnya saya yang akad nikah langsung dengan KUA disuruh berdoa. Berdoa. Bukan KUA-nya yang berdoa. Ya? Tapi mantannya disuruh berdoa. Pak Mahmud waktu itu suruh berdoa. doa. Iya. Kok bisa gitu? Gimana? Yang dibaca itu doanya saya ini doanya sholat tarawih. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya, betul. Disambung Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiraatana dan seterusnya. Doa itu yang saya dibaca di waktu. Itu wasiat dari almarhum Kiai Haji Abdul Haq Zaini apa memang Pak Mahmud sudah menyiapkan diri? Menyiapkan, memang saya menghafalkan ayat itu. Oh gitu ya. Iya. Menikah tapi baca surat doa doa tarawih ini. Doa tarawih. Gimana tanggapannya pengurus KUA sama mertuanya Pak Mahmud waktu itu? Tidak apa-apa ini. Malahan tuh alhamdulillah. Ya. Langsung saya itu dimasukkan ke rumah ibu itu mertua karena nikahnya di musola. Ya. Tidak sampai keluar sampai jam 4 lah. Kemudian rombongan yang dari Gending itu datang. Oh, satu gitu. mobil. Orang keluarganya Pak Mahmud. Ya. Dari adik, dari sepupu. Ya, betul. Ya Allah. Langsung alhamdulillah malamnya kiai-kiai nyampe ke sana. Kiai pondok pesantren. Iya, Jadid pesantren. Datang ke sana. Tenang lah Mut ya, tenang. Kiai itu ya alhamdulillah Kiai Abdul Haq sama Kiai Hasan Abdul Wahab. Beliau ke sana. Ya. Karena tujuan sambil mampir ke rumah Bapak Udin di waktu itu. Waktu itu ya. Waktu itu di Surabaya di Tandes dan mampir ke dalamnya Bapak Rijal. Bapak Rijal. Nah, Bapak Pak Mahmud Rijal. ini mertuanya waktu itu Surabaya mana Pak Mahmud? Tandes. Tandes ya. Tandes di Manuan Betan. Heeh. Kemudian saya pulang. Sebentar Pak Mahmud. Ya. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru nonton channel ini jangan lupa like and subscribe. Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut. Nanti ada sponsor.
Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel Santri Sarjana. Tetap bersama kami, saya Zainul Hasan, CEO dari channel YouTube Santri Sarjana. Tetap bersama Bapak Mahmud. Sekarang sudah kita nyampe di kisahnya tentang romantisme ini. Sebelum dilanjut, rahasianya apa sih Pak Mahmud? Nggak punya bekal, nggak punya apa-apa kok sampai berani menikahi anak orang gitu loh. Apa bekal waktu itu Pak Mahmud? Saya yakin. Yakin ya? Keyakinan. Keyakinan saya ini santri. Santri ya? Iya, santri. Berarti seorang santri tidak boleh tidak yakin. Jangan. Kalau sudah cinta, ya harus kalau nanam sudah keyakinan. yakin dia adalah jodohnya. Ada pertanyaan enggak yang memberatkan Pak Mahmud waktu itu yang dilontarkan oleh calon mertua? Saya sampai begini, sebelum saya itu punya keinginan kayak ini, Ya. ada saran dari Bapak Ratib. Bapak Rotib. Anunya Pak Misbah. Oh ya, Bapak Rotib itu teman-teman kebetulan juga guru saya, dekat tetangga saya di Desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton, almarhum sudah sekarang ya. Bapak Rotib, apa kira-kira pesan beliau? Pesan beliau memang Pak Rotib ini memang pengaduannya santri. Iya. Pengaduannya santri-santri putra-putri kalau mengadu apapun ke Pak Haji ini. Ke Pak Haji Rotib ya. Ini. Akhirnya saya ini sampai bilang, "Mod, sampean itu jangan sampai menanamkan hakul yakin dan ainul yakin." Apa itu hakul yakin Pak? Hakul yakin, ainul yakin, tanamkan di dadamu keyakinan. Keyakinan. Kalau sampean itu nyapu harus yakin. Ya. Tujuan sampean itu apa? Yakinkan. Yakin ya. Yakinkan. Akhirnya saya itu sama beliau, kalau ke Asta sampean yakinkan akan nyambung kepada beliau. Ya. Harus. Jangan kemana-mana. Ya. Jangan sampean itu ingat ke ini, jangan, yakinkan kepada beliau. Ketika sudah cinta, yakin saja. Yakin. Modalnya yakin ya. Yakin. Walaupun tidak ada apa-apa ya. Iya. Hebat Karena sekali. saya ini keyakinannya kena santri. Santri ya. Santri. Jadi seorang santri jangan pernah minder teman-teman. Oh. Kalau sudah jatuh cinta ya, gunung bisa ditembus. Oh jelas. Ya, monggo Pak Mahmud lanjut, setelah menikah gimana Pak Mahmud? Akhirnya saya itu kena masih mengajar di MTS Nurul Jadid. Ya. Dapat 8 hari saya pulang dari Surabaya ke Nurul Jadid. Ya, berarti bulan madunya 8 hari lah ya. Iya. Ya. Akhirnya saya dia sama Kiai itu udah datang, Mut. Ya Kiai kena ditelepon oleh kepala sekolah. Iya. Wah, sampean di waktu itu ndak pamit Kiai dikasih prei sama kepala sekolah cuman 1 minggu Kiai. 1 minggu. Ini lebih dari 1 minggu Lebih Kiai. 1 minggu. Sudah ketemu dengan kepala sekolah. Tidak Kiai. Akhirnya Kiai bilang Kiai Wahid, ya tolong sampean itu nanti mohon maaf ke kepala sekolah. Iya. Karena kepala sampean itu sudah lewat 1 hari. Ya, telat ya. Minta maaf. Saya minta maaf. Akhirnya ketemu dengan beliau, Mut, sampean itu mau tetap mengajar apa tidak? Tetap Kiai. Kalau tetap mengajar, nah yuk jangan berangkat dari Surabaya. Karena sekolah itu masih membutuhkan sampean. Ya. Sampean bukan sekolah, tapi sampean itu dibutuhkan sekolah. Bahasanya waktu itu kepalanya siapa Pak? Pak Halimi. Bapak Halimi almarhum ya. Ya, baru dapat berapa tahun? 1 tahun kepala. 1 tahun jadi kepala ya. Ya. Akhirnya saya aktif. Saya akhirnya tolak dari Gending. Berarti pulang ke rumah Pak Mahmud asli ya, di Gending ya. Ya di waktu itu istri kelas 3 Alia. Oh masih siswa? Iya, belum kelas lulus 3. berarti? Belum. Oh, tak kira sudah lulus. Belum. Gimana ini sekolahnya? Akhirnya ini? saya itu istri 1,5 bulan ada di rumah. Ya. Di rumahnya adik itu. Di Gending ya. Di Gending. Akhirnya saya dikembalikan ke pondok karena mau melaksanakan ujian semester genap. Oh gitu. Ya. Akhirnya semester genap tinggal 2 bulan saya kembalikan ke pondok. Ternyata ada laporan dari keamanan bahwa ya Mbak Nia, Pak Umut sering Pak Umut sering muntah-muntah. Ada apa? Iya. Akhirnya ternyata istri saya itu hamil. Wah. 3 bulan di waktu itu. Berarti ya Pak Mahmud ini. Akhirnya saya enggak dibawa ke rumah karena enggak punya rumah di waktu itu. Masih sama saudara ya? Iya. Selesaikan semester genap dan nyampe
tinggi semester genap selesai, 1 bulan semester ujian terakhir. Ya. Ujian terakhir selesaikan, istri saya langsung dibawa pulang. Saya tolak mengajar dari Gending. Betul, betul. Dapat 7 bulan, saya ngundang kiai. Selamatan ya? Ya, selamatan 7 bulan, kiai nyampe ke sana itu. Di mana rumahnya? Saya tidak punya rumah kiai, cuma ngontrak dapurnya orang. Ngontrak waktu itu Pak Muhammad ya? Dapur itu separuh di tempat dibuat kamar saya, separuh itu kandangnya sapi dan kambing. Masya Allah, sederhana sekali. Tapi istri nerima ya? Ya, istri menerima. Alhamdulillah. Ayo dek, jangan menangis kepada siapa, nangis kepada Allah. Ya. Malam dibuat siang, siang dibuat malam. Akhirnya kiai masuk, Allah, Mut, terima ya pemberian Allah. Kiai ini kayaknya sarannya itu sambil menangis. Iya, almarhum Haji Abdul Haq waktu itu. Mut, besok kan ngajar, selesai ngajar besok datang ke rumah ya. Iya. Alhamdulillah saya dikasih amalan. Jadi kesederhanaan bermula dari nol benar-benar Pak Muhammad alami. Waktu itu ketika berkeluarga sudah nggak punya apa-apa secara finansial, beliau pulang ke Gending karena masih tetap mengajar di Pondok Pesantren Nurul Jadid, tepatnya di MTS. Beliau itu sampai ngontrak bersama istrinya di dapur, teman-teman. Bukan di rumah, tapi di dapurnya seseorang, itu pun dapurnya dibagi 2 bersama kandang sapi. Tapi Pak Mahmud ini adalah orang yang kaya hati, sang istri juga menerima. Alhamdulillah, lapang dada. Ini juga jadi catatan ya bagi seorang suami atau seorang istri, bagi yang masih baru memulai kehidupan rumah tangga, jangan sampai mengharap langsung tinggi gitu. Bermula dari nol. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Muhammad, kita boleh enggak minta amalannya ini? Langsung kiai itu ini Mut, amalan baca selesai sholat maghrib dan sholat subuh, apalagi sampai itu sholat malam baca. Iya. Terserah, saya tidak membatasi. Yang penting dibaca ganjil. Iya, dibaca ganjil. Satu yang dibaca ganjil itu ya Fattah ya Rozak, ini ada. Kemudian yang ini disuruh baca 101. Ya Fattah ya Ya Rozak. Rozak. Kemudian yang nomor 2 itu ayat ini dibaca wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di amalul yaum di waktu itu tidak ada. Iya, belum ada. Tidak ada. Kemudian ditambah Allahumma, doanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajlibu bil awwala wal fulusa wal malbusa wal umma bi adatin nafsi wa nufus wa ala alihi washabihi wasallam. Saya ini tetap diamalkan ini sampai sekarang. Ya. Akhirnya almarhum Allahumma firlahu meninggal, barulah ayat ini ditaruh di Amalul Yaum di halaman 116 insyaallah. Ada di sana. Kulitnya Amalul Yaum yang biru itu yang biru, ada di sana. Jadi di Pondok Pesantren Nurul Jadid itu teman-teman yang belum tahu ada namanya Majmu' Amalul Yaum. Artinya amalan harian yang diamalkan oleh teman-teman santri, itu dibukukan dari beberapa amalan-amalan kiai-kiai yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Salah satunya apa yang sudah pernah Pak Mahmud ini amalkan. Itu namanya kitab Amalul Yaum. Nanti kita cantumkan di video ini ya seperti apa kitabnya. Bagi teman-teman yang lau minat, monggo silahkan beli di koperasi, namanya Koperasi Injimaret. Harganya yang kecil itu kurang lebih 4-5 ribu. Ada juga sudah dengan terjemahannya ya Pak Mahmud ya. Lanjut setelah itu gimana Pak Mahmud? Alhamdulillah saya mengamalkan itu, saya tetap tolak dari sana itu. Dari Gending ya? Dari Gending. Ya naik bis. Di waktu itu bis 300. 300 ribu. 300 rupiah ya? Ya, PP. Kalau dari Tanjung saya jalan kaki. Jalan kaki. Iya, karena dokar di waktu itu 100. 100. Biar hemat ya. Iya, jalan. Lewat Jatian di dalam itu. Akhirnya karena bayaran saya di waktu itu 2.400. 2.400 satu bulan. Oh, 40 satu bulan. 40 ribu. 40 ribu. 40 ribu alhamdulillah ya. Akhirnya ya sampai tidak seberapa lama anak melahirkan, dapat 3 bulan, alhamdulillah saya bisa kuat membeli tanah. Alhamdulillah. Bisa beli tanah itu ada rumahnya. Tanah sama rumah? Iya.
Bayaran waktu itu hanya 40.000. 40.000. Tapi dalam jangka 3 bulan, alhamdulillah sudah punya rezeki, bisa beli tanah. Secara logika matematika ini tidak mungkin teman-teman. Tapi kerja itu urusan manusia, Allah yang menjamin rezekinya. Malahan orang itu mau dijual membutuhkan. Saya di waktu itu punya uang 800 ya. 800.000. Ya sambil nabung-nabung itu dan bayaran itu 800. Kebetulan orang tersebut itu punya tanah itu membutuhkan uang 1 juta. Oh. 1 juta. Hanya kurang 200.000 kurang ya. 200.000. Akhirnya saya berikan. Sisanya itu nyicil tiap bayaran. Hanya sampai lunas. Alhamdulillah. Berarti setelah itu sudah punya rumah sendiri ya dengan istri ya? Punya rumah sendiri dengan istri. Tapi tidak ada pintunya rumah itu. Oh. Ditutup sama gedek itu. Tiap hari begitu. Sederhana lah ya Pak Mahmud ya. Ya alhamdulillah. Akhirnya tahun 1987 ya. Saya itu ke Kiai pagi sebelum ngajar menghadap ke Kiai, saya kepingin mengurangi ngabdi ke pondok Kiai. Ya. Mau kemana mau kerja ke PLTU. Karena di PLTU itu ada PT Mumi yang baru buka. Waktu itu di bidang apa rencananya Pak Mahmud? Saya mau kerja di bagian bangunan. Di Mumi itu baru dibuka. Iya. Karena yang jadi pemimpin Mumi itu Sering Nurul Jadid. Iya. Yang dari Madura Raas itu. Iya. Kenal ke Pak Mahmud. Iya. Tolong kalau sampean itu mau kerja di PT Mumi yang baru ini, asalkan pamit ke Kiai. Oh gitu. Saya bilang ke Kiai, saya kerja di sana itu pasti diterima sudah Kiai. Cuman oleh pimpinan di sana disuruh pamit ke Kiai. Langsung Kiai menjawab, "Mod, larang yang dinak failah." Artinya tidak diizini ya? Iya, Allah tak atu lakum, atu rezeki. Ba ngabdi nang dinak lah sampai mati. Ini almarhum Allah. Pesannya beliau ya? Iya, beliau. Jadi ketika Pak Mahmud izin, tidak diizini teman-teman. Allah itu menabur rizki, bukan menabur kerja. Makanya ketika kita bekerja, jangan hanya niat bekerja, tapi mencarilah rizki. Begitu ya Pak Mahmud ya. Berarti Pak Mahmud nggak jadi dong kerja di PLTU? Nggak jadi. Nggak jadi. Malahan saya itu di waktu itu ada peningkatan bayaran 128. Ya. Waktu itu Pak Mahmud ngajar apa sih di MTS Nurul Jadid? Olahraga. Oh ngajar olahraga. Oh iya kan tadi ahli silat ini ya teman-teman. Olahraga. Dia mengajar olahraga, ada porsen nih pasti MTS ini juara 1. Juara ya. Juara 1. Mohon maaf Pak Mahmud, kalau boleh tahu tadi kan banyak sudah cerita ya pengalaman di pondok. Pak Mahmud dulu sekolahnya apa sih? Atau kuliahnya di apa gitu? Saya ini selesai di MTS masuk di Aliyah. Masuk di Aliyah. Tahun 86 saya keluar di Aliyah. Ya. Di waktu itu biru pendidikan Kiai Zuhri. Ya. Oleh Kiai Nur Khotim 85 saya merangkap menjadi ketua koperasi. Oh, ketua koperasi. Koperasi sayur. Koperasi sayur. Ya, santri karena masak di waktu itu. Ya. Akhirnya saya dengan Kiai Zuhri itu diberi SK, disuruh mengajar ke Randu Merak. SK-nya SK tulisan. SK tulisan. Tulisan, pulpen. Pulpen ya. Sama sepeda engkol. Oh dikasih fasilitas ya? Iya. Akhirnya sampai ke sana saya masuk, tidak seberapa lama dapat 3 bulan, langsung saya ini dijadikan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah? MI Randu Merak. Jadi Pondok Pesantren Nurul Jadid itu punya sekolah cabang namanya? Iya, ya? cabang. Di desa Randu Merak. Randu Merak. Jadi Pak Mahmud pernah ngajar di sana 3 bulan, setelah 3 bulan ternyata masih dipercaya untuk jadi wakil kepala sekolah. Ya? Padahal waktu itu belum S1 dah ya? Belum. Tapi saya karena SK-nya Ki Zuhri ya waktu itu ya. Akhirnya saya itu sampai dipercaya oleh masyarakat. Sampai saya dikenal masyarakat Randu Merak dan Sidodadi dan Randu Tata Jabung itu. Randu Tata Jabung. Akhirnya banyak murid-murid tambahannya di waktu itu. Tahun 87 saya ini disuruh merangkap mengajar dengan ke MTS Nurul Jadid 87. Disuruh mengajar olahraga. Jadi guru di Randu Merak, juga jadi guru di MTS Nurul Jadid. Nurul Jadid. Akhirnya menghadapi porseni di waktu itu.
porseni yang ada di Wangkal. Wangkal. Kebetulan di waktu itu juara 1. Lomba apa itu? Lomba porseni itu. Lomba-lomba juara Iya, umum ya di sini. Juara umum. Juara umum. Jadi juara umum, akhirnya dikirim ke provinsi. Provinsi. Akhirnya juara keempat. Ya, Juara keempat ya. Waktu Ya. itu pendampingnya Pak Mahmud ya. Betul. Sampai beberapa tahun, tiap tahun juara terus. Tiap tahun juara terus. Pembinanya Pak Mahmud ya. Akhirnya tahun 1989 Ya. saya tidak 88 88. awal saya tidak boleh merangkap ngajar. Oh, gitu. Harus Fokus ya, Ya. satu lembaga ya. ke Nurul Jadid. Akhirnya saya itu diberi 2 mata pelajaran, Ya. mengajar olahraga dan kesenian di waktu. Olahraga dan kesenian. Tapi Ya. waktu itu Pak Mahmud belum S1 ya? Belum. Nah. Akhirnya Hebat sekali ini. akhirnya teman-teman saya sambil kuliah di waktu itu. sambil kuliah. Sambil kuliah Kuliahnya jurusan apa Pak Mahmud? di jurusan tahun 87. Ya. Karena di sana itu sebelum 87 itu tingkat. Heeh. Tahun 1987 barulah tingkat itu dirubah menjadi semester. Semester. Saya masuk. Oh, gitu. Masuk. Kebetulan saya dijadikan Kosma. Kosma. Kosma- Jurusannya apa? Jurusannya? YAI, Oh, iya. pendidikan itu. Pendidikan ya, iya. Akhirnya saya itu kenal ke dosen-dosen. Oh, ya. Kenal ke dosen-dosen. Kebetulan dosen itu yang sering sakit itu namanya Pak Narji dari Madura. Pak Narji. Pasti kalau Pak Narji ngajar filsafat itu, Ya. saya dipanggil disuruh cet-picet. Oh, mijet ya. Mahasiswa tukang mijet ini teman-teman. Akhirnya Pak Narji tidak mau kopi. Ya. Akhirnya kopinya disuruh minum ke Pak Mahmud sambil dikasih rokok. Wah, alhamdulillah. Dapat rokok gratis ya. Daripada ngopi di warung kopi. Mahasiswa yang lain tertawa terus gitu. Akhirnya saya itu di waktu itu karena istri itu sakit-sakitan, saya tidak aktif kuliah. Sempat Iya. ya. Akhirnya Aktif. saya itu minta cuti. Mm-mm. Minta cuti. Kemudian sampai beberapa tahun Cutinya. cutinya. Heeh. Akhirnya sama almarhum Allahumma firlahu Ki Abdul Haq terpanggil saya. Mut, Mbak mau kuliah enggak? Iya. 2004 apa ya? Iya. 2004. 2004. Mbak kuliah enggak? Nerasakin enggak kuliah, Mut? Iya. Sudah Kiai, enggak usah kuliah, wong saya ini cuman ngabdi Kiai, kepingin barokah cuman saya Kiai. Lah, jangan kuliah. Kalau enggak kuliah sampean rugi. Karena teman-temannya sudah sertifikasi. Apa sertifikasi Kiai? Dibayar pemerintah. Biar Oh, sampean itu biar dapat bayaran dari pemerintah kuliah. Iya. Iya Kiai. Lama kelamaan Kiai manggil lagi. Ya. Mod, besok nemuin jipatornya sampean itu. Ini bukunya, ini buku kecil Iya. dengan pulpen nemuin jipatornya hari Jumat. Mm-mm. Akhirnya saya nunggu jipator. Cepat hari itu waktu Iya. itu jadi apa, Bang? Jadi apa ya? Dosen. Dosen ya. Dosen. Ah. Dosen. Nemuin jipatornya di fakultas. Ya. Nemuin jipator. Oh, masuk Mon ke atas. Heeh. Sudah banyak itu orang-orang di dalam kelas itu, di lantai 2 itu. Saya masuk, tidak ada yang kenal. Karena sudah muda-muda ya. Iya, akhirnya saya turun. Heeh. Turun, loh, Mot, sampean itu mau kuliah ke sana. Iya. Saya masuk. Heeh. Di waktu saya masuk, kebetulan yang mengajar itu Pak Zen. Oh, Pak Zen. Iya. Ya, Pak Zainul Adam ya. Iya, Zen Adam itu yang ngajar. Iya. Akhirnya saya di belakang duduk itu. Heeh. Saya ini maunya apa ya? Selalu timbul tanya di kelas itu. Akhirnya jam istirahat, saya sholat ke sekolah ini. Heeh. Cek, sampean kuliah? Loh, tahu ya kumpul dengan orang nggak kenal itu. Orang luaran banyak. Tapi waktu itu Pak Mahmud dikasih kertas tahu isinya apa? Nggak tahu. Yang penting saya itu bawa sudah itu. Heeh. Dari almarhum kita Iya, dari almarhum Ki Abdul Haq. Akhirnya jam 4 itu sudah pulang, saya sukkan ke Kiai. Iya. Kiai, saya tadi masuk dia ke kelas. Oh iya, sampean itu kuliah. Ini kasih buku untuk dibuat catatan sampean kalau kuliah.
Subhanallah. Ya Allah. Ya. Berarti beliau ini bukan hanya sekedar santri, teman-teman. Sudah dianggap mungkin seperti putra sendiri ya. Sampai dikasih buku, suruh nyatat biar kuliah lagi. Karena sudah mungkin buku catatannya sudah hilang gitu ya, Pak. Alhamdulillah. Monggo lanjut, Pak Mahmud, gimana? Akhirnya buku itu dak luang separuh dah. Dibuat catatan itu langsung saya wisuda. Wisuda ya. Kalau ada tugas dari dosen-dosen itu kelas itu saya kena dijadikan ketua kelas. Ya. Kosma. Jadi kalau ada tugas dari dosen, orang yang pintar ini dikasih kertas duluan dengan saya itu. Ya. Apa namanya? Kalau ada tugas di dosen itu. Membuat apa itu? Buat makalah, Pak. Makalah. Ya, ada perintah dari dosen membuat makalah yang diberikan ke orang yang pintar-pintar itu. Ya. Cepat selesaikan. Ayo. Ya. Udah, dosen itu keluar. Kalau sudah selesai, yang kepunyaan yang pintar itu saya diambil. Ya, di fotokopi, nama itu dihapus, dikasih nama Mahmud. Ini namanya orang cerdik ini ya, teman-teman. Biasa kalau mahasiswa lanjut usia mungkin ya, Mahmud. Sudah berhenti bertahun-tahun, masuk kuliah lagi, ketemu dengan anak muda-muda ya. Alhamdulillah. Tapi tetap punya semangat untuk cari ilmu ya. Tetap. Saya semangat malahan di waktu itu. Akhirnya saya wisuda, dapat berapa bulan? 2 bulan. Tahun berapa itu wisuda S1-nya, Pak? S1-nya tahun 2011 mungkin. 2009. Berarti barusan. 2007 apa 8 lupa saya itu. Tapi yang jelas awal kuliahnya tahun 88 ya. Pokoknya yang gratis yang dianukan oleh itu. Berarti kuliah dari awal lagi. Dari awal. Yang digratiskan oleh Bapak Gubernur. Ya, guru Madin waktu itu. Madin di ya. waktu pertama itu. Madin berarti kuliah yang dulu sudah habis namanya, Pak ya. Kuliah lagi dari awal. Jadi tetap semangat, usia jangan sampai membatasi kita untuk putus kuliah atau putus mencari ilmu. Sebelum kita lanjut, kita tonton dulu pesan-pesan berikut. Nanti muncul lagi. Alhamdulillah masih tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Tetap bersama kami di kesempatan ini yang terhormat Bapak Mahmud sudah nyampe di cerita selesai kuliah tahun 2011 teman-teman ya. Padahal sudah menjadi guru mulai tahun 86 tapi masih baru S1 tahun 2011 ya. Nah, jadi kalau dulu memang di pondok pesantren itu teman-teman ya, jadi guru, jadi tenaga kependidikan itu tidak dilihat dari ijazah. Karena yang paling penting itu adalah jiwa pengabdiannya. Seperti Pak Mahmud. Lanjut Pak Mahmud, setelah kuliah aktivitas tetap di MTS Nurul Jadid atau tetap gimana? Di MTS Nurul Jadid. Malahan saya di MTS Nurul Jadid ini yang didahulukan pengabdian saya kepada kiai. Itu gimana, bukan mengajar. Kekhawatiran saya kalau mengabdi ke pesantren, saya memang didahulukan. Contoh yang diutamakan pengabdian ketimbang ngajar itu gimana? Aktivitas Pak Mahmud sehari-hari di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Karena saya ini yang nampak bukan dari sekolah tapi barokahnya dari pesantren, maka pesantren itulah yang didahulukan. Contoh Pak Mahmud misalnya, kalau saya dikongkon apa-apa atau dikongkon suruh apa sama nyai, tugasnya yang didahulukan. Tugas beliau ya, yang didahulukan. Tugas kiai ya. Biasanya yang sering Pak Mahmud kerjakanlah di pondok pesantren apa misalnya? Banyak. Di bidang apa Pak Mahmud? Apa di bidang kebersihan, apa pembangunan, apa-apa gitu? Netral. Oh, serbaguna ya? Serbaguna. Iya. Sebab kalau dulu itu tidak membentuk kayak sekarang. Ya. Tidak membentuk kayak sekarang. Artinya kalau saya ini sebelum kiai itu menyuruh, saya sudah melaksanakan. Artinya saya sendiri ini tiap hari keliling melihat dalam bocor, langsung saya laksanakan. Jalan lagi, oh ini bocor saya laksanakan. Tidak menunggu utusan dari pesantren, tidak. Tiap hari begitu. Akhirnya ada perubahan sekarang ini, ada PU, ada ini. Gitu. Dikelola manajemennya lah gitu ya. Tapi saya tetap Pak Mahmud ya. Iya. Malahan saya itu ada ini dan ada itu, kurang ini. Malahan saya sampai manggil orang-orang yang jadi petugas. Jadi petugas itu ya. Karena berarti Pak Mahmud
pagi sudah berangkat ke MTS Nurul Jadid, itu tidak langsung ngajar berarti ya? Tidak, langsung keliling-keliling halaman ya, mencari atau apa yang perlu diperbaiki. Jadi memang teman-teman, bagi yang alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid, beliau memang sudah tidak asing keluar masuk Putri ya. Tapi mohon maaf, bukan penjahat ini. Karena beliau sudah, ya kadang saya pribadi dulu juga sering konsultasi lah ya kepada beliau ya tentang cerita romantisme juga seperti itu ya Pak Mahmud. Nah, di samping ngajar, kita ingin tahu dulu Pak Mahmud. Dulu kan waktu Pak Mahmud mondok kan kehidupan ekonominya kan sederhana. Kira-kira kesan yang paling mungkin bisa disampaikan ke teman-teman santri sekarang apa Mahmud? Dulu itu. Ketawaduan saya. Tawaduk ya. Tawaduk kepada kiai. Bisa didefinisikan mungkin tawaduk itu seperti apa, nanti definisinya kayak apa? Saya begini, tiap hari saya ini keliling ke dalam-dalam. Artinya melihat lingkungan kebersihan. Kalau di sana di belakang dalam tidak bersih, saya langsung tanpa disuruh ya? Tanpa disuruh. Mohon maaf, tanpa pilah-pilih ini dalamnya siapa, kediamannya siapa, enggak ya? Semua sudah semua, ya? Semua. Alhamdulillah. Akhirnya kalau ada nyai menyapu, pindara eki nyai. Sampai nyai itu ngasih makanan, saya terima dimakan. Kata nyai, makan dulu, saya makan. Kalau Bu Nyai itu ngasih makanan, tidak merintah makan, saya taruh dulu, selesaikan pekerjaan. Tawaduk saya, tawaduk. Ya? Tawaduk. Jadi memang seharusnya santri itu berangkat ke Pondok Pesantren Nurul Jadid atau beberapa pondok pesantren bukan hanya mencari ilmu. Bukan. Mencari barokah juga ya. Barokah. Ini teman-teman yang sudah agak semakin terkikis ya dengan perkembangan zaman. Kadang ya mindset kita sebagai orang tua atau sebagai generasi masa kini lah, masuk ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, hanya kognitif atau kecerdasan emosi kecerdasan otaknya saja ya Pak Mahmud ya. Kecerdasan hati kadang agak dikesampingkan. Kira-kira pesan apa yang perlu Pak Mahmud sampaikan ke teman-teman santri sekarang ini? Saya sekarang ini ke santri begini. Ya. Santri, tolong. Santri ini jangan sampai hidup menyendiri di pondok. Jangan sampai kurang ngajar hidup di pondok. Oh ya, gimana itu? Jangan sampai merusak barang yang ada di pondok. Karena di pondok ini kepunyaan umat, bukan kepunyaan kiai siapapun. Kepunyaan umat. Jadi kalau sampean itu merusak barang-barang yang di pondok, tembok-tembok bongkar, sampean itu tambah dihancurkan begini begitu, jangan. Kalau kepunyaan kiai, gampang sampean itu minta maaf ke kiai. Kata saya. Yang penting kalian itu hidup di pondok betul-betul menuntut ilmu, betul-betul berhati-hati di pondok. Berhati-hati ya. Sebab sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tua anak, sampean mondok berhati-hati. Kata hati-hati ini kalian itu harus harus tahu mengatur. Betul. Sebab orang-orang sekarang ini tanpa berhati-hati insya Allah kayaknya bagaimana saya kurang paham. Ya. Sebab kalau santri dulu itu langkah yang pertama itu memakai akhlakul karimah. Akhlakul etika yang etika, akhlak yang didahulukan. Sebab saya ini cuman barokah. Ngaji tidak seberapa pintar ngaji. Kitab tidak tahu kitab. Tidak tahu apa-apa. Juga enggak. Ya begitu. Tapi karena saya ini hidup di pondok ini ikhlas. Ikhlas itulah yang diikuti oleh barokah. Alhamdulillah. Sampai menjadi Pak Mahmud seperti sekarang seperti ini. Seperti sekarang ekonominya ini. sudah lumayan. Alhamdulillah. Putranya berapa sekarang? Saya putra ini 4. 4 ya? Cucunya sudah berapa Pak Mahmud? 3. Sudah punya 4 putra. Cucunya sudah 3 ya. Dulu kalau dilihat Mahmud kecil. Dua cucu ya. Cucunya 2 ya. Dulu kalau kita lihat Mahmud kecil bukanlah siapa-siapa. Tapi sekarang beliau tidak mengandalkan kecerdasan otak saja, tapi beliau itu betul-betul mengabdi, cari barokah, tawaduk di pondok pesantren. Akhirnya ya menjadilah Pak Mahmud seperti sekarang ini. Teman-teman yang ingin konsultasi atau apa-apa silahkan bisa menghubungi beliau nanti di Pondok Pesantren Jadid, tepatnya di MTS, atau bisa menghubungi nomor kontak yang akan kita terakan di video ini. Terakhir sekali ini mungkin Pak Mahmud ya. Jadi channel ini namanya channel Santri Sarjana Pak Mahmud. Jadi bagaimana seorang santri yang juga seorang sarjana nanti ketika pulang ke masyarakat kadang-kadang bingung Pak Mahmud. Ketemu dengan masyarakat mau ngapain. Seorang sarjana pulang ke masyarakat istilahnya mau kerja apa gitu. Ini
kira-kira pesan Pak Mahmud apalah untuk beliau, mereka itu ya? Baik. Ya. Kalau namanya santri, kalau masih ada di pondok, ya, masih ada di pondok, tolong harus sering nyambung kepada almarhum yang ada di Asta. Tawasulan lah ya istilahnya. Ya, tawasul harus nyambung kepada beliau. Yang pertama, yang kedua selalu tawaduk kepada pengasuh yang ada. Yang ketiga, apa yang menjadi keterlambatan yang ada di pesantren ini. Kayak contoh, kayak genting-genting pondok bocor, kayak kurang bagus pondok, bagaimana sekiranya cepat menangani kita sebagai santri. Walaupun kita bukan bagiannya di sana ya. Sekalipun bukan bagiannya. Iya. Sebab di pesantren ini siapa yang dekat itulah yang dapat. Alhamdulillah. Artinya kalau santri ini jangan selalu mengaji saja. Jangan hanya mengaji. Sambil melalu mengabdi kepada pesantren. Pengabdian itu lewat bagaimana? Lewat dengan cara keikhlasan. Mengabdinya harus dengan ikhlas. Iya, ikhlas. Jangan kita malas. Karena orang mondok itu banyak. Kadang-kadang, ya Allah, kalau santri sekarang. Kan makanya saya kalau mengajar di kelas itu, yang kebanyakan yang diterapkan itu pesantrennya. Pesantrennya. Saya ingat ke Dau almarhum Allahumma firlahu, ke Wahid Mut, kalau mengajar. Kalau sampean itu mengajar apa saja yang berkaitan dengan agamanya, kepesantrenannya itu ditonjolkan. Biar nyambung terus santri itu ke pesantren. Bukan hanya terpaku pada buku ya Pak Mahmud ya. Jadi memang betul teman-teman, waktu saya dulu masih siswa Madrasah Sanawiyah, beliau adalah guru saya, guru IPS. Sejarah ya, tapi yang diceritakan bukan isi dalam buku, tapi menceritakan tentang sejarah pondok pesantren Nurul Jadid. Sehingga santri waktu itu ya ada yang mau dicatat gitu ya. Malahan saya kalau memberi semester ada ulangan harian, saya itu kalau sejarah soal sejarah mengambil soal keluarga pengasuh. Iya, memang betul teman-teman ya. Jadi memang tidak terlalu terpaku kepada sejarah umum ya. Yang mungkin itu terlalu besar mungkin untuk dipahami. Beliau memang bercerita tentang itu sehingga seakan-akan kita tahu kehidupan beliau, kiai-kiai dulu, terutama masih perjuangan dan sebagainya. Iya Pak Mahmud. Iya. Terakhir sekali Pak Mahmud mungkin ada pesan kepada santri yang sekarang. Ya. Yang sudah pulang ke masyarakat lah ini Pak Mahmud ya. Yang pulang ke masyarakat, tolong santri yang sudah pulang ke masyarakat tetap harus nyambung kepada almarhum yang ada di asta-asta. Jangan sampai terputus jangan sampai terputus. Beliau almarhum dulu sapa-sapa santri, saya sering nyambungkan kok, insya Allah dimanapun santri, engkau tetap mantau santri. Ini pesan almarhum Kiai Hasyim. Almarhum Kiai Hasyim ya. Ya, jangan sampai pernah putus hubungan dengan guru, terutama guru di Pondok Pesantren Nurul Jadid, para kiai. Kalau kita tetap sambung dengan beliau, insya Allah beliau tetap akan mantau kita ketika pulang ke masyarakat. Jadi santri bukan hanya alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid, beberapa pesantren pun sudah pulang ke masyarakat, jangan putus. Ada bingung, ada masalah, lari ke pondok, lari ke astah, lari ke makbarah, minta doa gitu minta doa. Malahan santri itu disuruh banyak membaca sholawat. Sholawat kalau sudah pulang ke masyarakat. Sebab kiai itu banyak santri tidak akan mencetak kiai dan bu nyai, tapi akan mencetak orang yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Apapun itu profesinya. Harus kuat menghadapi. Alhamdulillah sudah banyak kita berdiskusi, sharing tentang kehidupan beliau, sampai kita juga sudah mendapatkan pesan-pesan. Insyaallah semoga itu bermanfaat. Amin. Terakhir sekali mungkin Pak Mahmud, saya pribadi sama teman-teman penonton, juga tim di channel YouTube Santri Sarjana, kalau boleh Pak Mahmud, juga ini berharap kita minta ijazah yang diijazahkan almarhum Haji Abdul Haq kepada Pak Mahmud juga diijazahkan kepada kita, boleh enggak Pak Mahmud? Amalan tadi. Ini memang saya dapat izin dari Bu Nyai, berikan mod ke santri, terutama pengurus, amalan saya dari kiai, bagi malik atu akhir yang tua. Saya minta ijazahnya Pak Mahmud. Ya, ini memang sudah dapat ijazah dari Nyai. Gitu. Alhamdulillah. Disuruh berikan. Ini salah satu ijazah amalan ya, untuk mempermudah dan memperlancar rezeki. Bisa Pak Mahmud dulu baca, nanti saya ucapkan qabil tuh Pak Mahmud. Kalau yang di atas ini baca, kalau ini saya yang menulis,
Ya Fattah ya Razak. Ya Fattah ya Razak. Ya. 101 ya. Kemudian yang ini ayat wa may yattaqi, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqi la yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu innallaha baligh amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kemudian ini doanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajlibu bihal awalah wal fulusa wal malbusa wal mad'umah bi adadin nafsi wan nufus wa ala alihi washabihi wasallam. Ini kena di bawah. Ini memang langsung dijasa oleh beliau, disuruh berikan kepada santri. Teman-teman santri ya. Lebih-lebih santri yang sudah bermasyarakat. Iya, saya terima ijazahnya ya Pak. Iya, saya menerima amanat dari beliau, disuruh menyampaikan. Nanti kita cantumkan di video ini ya. Ijazah ini sudah diijazahkan secara umum kepada teman-teman santri, terutama yang sudah pulang ke masyarakat, terutama yang sekarang ekonominya masih menata. Ya. Tentang masalah kerezekian dan doa. Semoga video ini, diskusi ini, sharing-sharing ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak Mahmud ya. Mohon maaf, kita mohon sambungan doanya. Ya, sama-sama. Sama mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini. Nanti linknya kita kirim ke Pak Mahmud ya. Amin. Terakhir sekali, ini ada moto Pak Mahmud. Yeah. Jadi motonya nanti kalau kita bilang santri sarjana, jawabannya excellent life, hidup yang unggul gitu Pak Mahmud ya. Bagaimana? Excellent life gitu Pak. Excellent life gitu. Excellent life. Ya. Ya. Sambil gini Pak Mahmud ya, minta maaf ya Kak Cangkelang. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Santri sarjana excellent life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.